Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Livis Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Dendam Kematian Janda Jamu. Cerita ini ditulis oleh Kak Writer. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Mirna, maafkan abang jika abang telat menjemputmu. Tapi, ketahuilah, abang yang sudah membantumu membunuh para manusia biadab itu. Sekarang, abang datang untuk menjemputmu. Sorot mata Dirga begitu sendu membuat Mirna semakin merasa sedih. Semua sudah terlambat, bang. Mungkin sebentar lagi aku akan kembali ke alamku jika sudah menuntaskan semua balas dendamku. Itu tidak akan pernah terjadi, karena jika kau sudah membunuh, maka tak semudah itu kau akan kembali ke alammu. Sekarang, abang akan menjemputmu untuk ikut bersama abang, karena kita sudah ditakdirkan bersama. Tapi bang, aku tak usah takut, Mirna. Abang tahu abang salah, tapi abang janji setelah ini abang akan selalu bersamamu. Maafkan abang yang terlambat tak bisa menyelamatkanmu. Mirna memundurkan langkahnya dan ia tak tahu harus berkata apa. Sulit sekali dimengerti dengan apa yang ia dengar. Namun, pancaran mata Dirga tak pernah sekalipun menatapnya dengan kebohongan. Lantas untuk apa abang kesini? Lebih baik abang tinggalkan aku, karena aku sudah terbiasa sendirian. Dirga terus mendekat ke arah Mirna. Abang berjanji akan selalu melindungimu. Dan mari, kita balas perbuatan orang yang sudah membunuhmu. Semua orang yang sudah membunuhku sudah mati, bang. Dan hanya tersisa Astuti. Jika hanya Astuti, aku bisa membunuhnya sendiri. Jawab Mirna dengan amarah yang membuncah. Kau tahu siapa yang sudah mengendalikan Astuti? Siapa selama ini yang sudah melindungi Astuti? Musuhmu adalah musuh abang, dan kita satu tujuan. Ikutlah sayang. Abang berjanji akan selalu melindungimu. Dan maafkan abang yang sudah melakukan ini semua. Ketahuilah, selain untuk mencapai syarat itu, memang sudah dari dulu abang menyukaimu. Dan abang ingin memilikimu tanpa harus kita terpisahkan oleh alam yang berbeda. Kembali ke Baskoro. Dirga. Apa? Dirga suami Mirna yang meninggal sesaat setelah melangsungkan pernikahan? Ucap Baskoro memekik terkejut. Iya, dia adalah Dirga. Dirga sang penguasa kegelapan. Tapi bagaimana mungkin ini terjadi, Pak? Kita memang tidak mengetahui berasal dari mana Dirga yang tiba-tiba menikahi Mirna. Di saat mereka melangsungkan pernikahan, setelah itu bukankah Dirga dibunuh dan meninggal dunia? Bahkan kita pun ikut memakamkannya. Seru Dewi merasa tak percaya dengan apa yang ia dengar. Dalam dunia mereka sedang terlibat suatu kekacauan, sehingga membuat Dirga harus melakukan itu semua. Dirga melakukan itu bukan hanya sekedar untuk melaksanakan apa yang menjadi syarat, tetapi dia memang sudah menaruh hati pada Mirna, yang notabene adalah seorang manusia. Dan hanya dengan cara itu, Dirga bisa bersatu dengan Mirna. Bahkan, dia yang sudah membantu Mirna membalas dendam pada orang-orang yang sudah membunuhnya. Mirna tak akan mungkin kembali ke alamnya sebelum dosa-dosanya pupus di dunia. Jelas apa? Ini sulit sekali dipercaya, Pak. Apa mungkin ini jawaban dari keraguan kita saat tahu jika tiba-tiba Dirga meninggal dunia, dibunuh? Namun sampai sekarang kita tak mengetahui siapa yang sudah membunuhnya. Ya, seperti itulah. Berdoalah agar Mirna sudah tak membalas dendam lagi. Dan ingat pesan apa? Jika kalian harus terus istiqomah pada Yang Maha Kuasa, dan jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, maka kalian akan terhindar dari bahaya. Setelah berbicara seperti itu, Abah Soleh pun berlalu karena hari sudah semakin malam.
Tak mungkin ia terus-menerus berada di rumah Baskoro. Kembali lagi ke Mirna. Kemarilah sayang, ikutlah dengan abang. Dan abang akan tunjukkan jika kau tak akan bisa membunuh Astuti tanpa bantuan abang. Dengan ragu namun penasaran, Mirna pun menyerahkan tangannya, membuat Dirga memegangnya. Lekas mereka pun menghilang di pemakaman itu. Sementara itu di rumah, Astuti terus merajuk kalau melihat Adrian tertidur di sofa, padahal mereka masih menyandang status pengantin baru. Kang, percayalah pada Astuti. Astuti masih perawan, dan abang sudah merasakannya. Jangan pernah percaya pada setan, karena setan itu suka berbohong. Astuti terus berbicara sembari duduk di sebelah suaminya yang sudah merebahkan diri di sofa. Kang, tak ada respon sama sekali dalam diri Adrian. Bahkan ia sudah terlelap keperaduan tanpa memikirkan perasaan Astuti yang kini ingin sekali tidur bersamanya. Dengan perasaan kesal, Astuti pun masuk ke dalam kamarnya seorang diri. Di dalam kamar, ia terus mondar-mandir memikirkan cara bagaimana agar Adrian tidak terpengaruh oleh ucapan Mirna. Mirna sudah merajalela. Selama ini aku sudah cukup mengalah, tapi nyatanya setan itu malah mencoba menghancurkan rumah tanggaku. Sekarang, aku harus meminta bantuan Mahesa agar bisa melenyapkan arwah Mirna, agar tak bisa mengganggu pernikahanku. Astuti keluar dari dalam kamarnya, mengendap lewat pintu belakang, menyusuri jalan setapak di keheningan malam. Tanpa rasa takut, ia terus melangkah jauh hingga tiba di sebuah goa yang ada di tengah hutan, dekat desanya. Perlahan, goa yang tertutup itu pun terbuka sendiri, tanpa ada yang mempersilahkan Astuti masuk ke dalamnya. Mahesa, seorang pria berdiri gagah membelakanginya itu. Sontak Astuti pun membalikkan tubuh. Ia tersenyum menyeringai kalau melihat Astuti kini berdiri di depannya dengan raut wajah penuh kekesalan. Apa yang kau inginkan hari ini, Astuti? Dia adalah Mahesa, iblis yang penuh dengan obsesi. Mirna sudah merajalela, dan aku ingin kau melenyapkannya. Mahesa tertawa mendengar apa yang Astuti katakan. Tak semudah itu, Astuti. Kau tahu, arwah itu yang sudah membantu Dirga mendapatkan kekuatan untuk menjadi sang penguasa kegelapan. Dan gara-gara kau yang sudah membohongiku, aku kalah dan aku tidak mendapatkan kekuatan apapun. Aku hanya berharap dia tak datang di saat aku lemah. Setiap kekuatan untuk menjadi seorang penguasa kegelapan tentu harus ditempuh dengan cara menikahi seorang gadis yang masih suci. Nyatanya, Mahesa telah dibohongi oleh Astuti yang mengaku jika ia masih suci saat Astuti meminta timbal balik agar bisa menjadi penjual jamu satu-satunya yang diminati oleh para pria. Tapi selama ini aku sudah melayanimu, sentak Astuti tak terima dengan perkataan Mahesa. Pelayananmu itu hanya cukup memuaskan hasratku tanpa merubah apapun. Tidak ada yang tahu jika saat ini Mirna dan Dirga tengah memperhatikan dan mendengarkan apa yang Astuti Mahesa bicarakan. Kau sudah lihat, Mirna, jika dia bersekutu dengan iblis, dan iblis itu yang sudah membunuh ibuku. Maafkan aku yang sudah melibatkanmu dalam semua ini. Aku berjanji akan menebus semuanya, ucap Dirga menatap wanita pucat yang kini berada di sebelahnya. Ternyata benar, Astuti bersekutu dengan iblis, gumam Mirna melototkan matanya. Setelah mendengar pembicaraan antara Astuti dan Mahesa, Dirga dan Mirna pun lesap. Kini keduanya sudah berada di pemakaman kembali. Ikutlah denganku, Mirna, Dirga kembali berucap saat melihat Mirna hanya terdiam. Beri aku waktu, Bang, untuk menerima ini semua. Aku belum sanggup untuk pergi bersamamu. Walaupun kau melakukan itu semua untuk keadilan, tapi nyatanya kau sudah menorehkan luka di hatiku. Mirna menolehkan wajahnya, menatap Dirga dengan pandangan sendu. Seketika air matanya meleleh begitu saja dari kedua netra pucatnya. Aku tahu semua ini sudah takdir Tuhan, tapi bolehkah aku berharap jika kau tidak melakukan itu
dan tidak meninggalkan aku di saat malam pernikahan itu, mungkin aku tak akan mengalami nasib buruk seperti ini. Sama halnya dengan Mirna, Dirga pun begitu merasa bersalah. Jika ada jalan lain untuk menggapai semua ini, tentu dia tak akan melakukan hal yang diperintahkan ayahnya. Maafkan aku, Mirna. Lirih Dirga menunduk. Dirga memang sudah berhasil menjadi seorang penguasa kegelapan. Namun, ia belum berhasil membawa Mirna untuk bersamanya kembali. Terima kasih atas semuanya, Bang. Berikan aku waktu untuk berpikir. Mirna pun melebur menjadi asap, meninggalkan Dirga yang terpaku seorang diri di heningnya malam. Kembali pada Adijaya. Di mana Dirga? Tanya Adijaya pada pengawalnya. Seharusnya Tuan Dirga sudah sampai malam ini. Entah kenapa dia belum kunjung datang, ucap salah satu pengawal. Adijaya tahu jika malam ini adalah kedatangan Dirga yang sudah menyelesaikan peratapannya demi memulihkan kekuatan yang baru saja ia dapatkan. Tetapi hari semakin malam, namun pria itu tak kunjung datang, membuat Adijaya merasa khawatir. Takut terjadi apa-apa pada anaknya. Perlahan, pintu yang menyerupai kerajaan itu pun terbuka dan menampilkan Dirga yang melangkah mendekati Adijaya. Lekas, ia membungkuk dengan hormat. Maafkan aku, Ayah. Aku terlambat, ucap Dirga. Dari mana kau, Nak? Kenapa baru datang? Tanya Adijaya menatap lekat anaknya. Sebenarnya, tanpa bertanya pun, Adijaya sudah mengetahui kemana perginya Dirga. Dia hanya ingin mendapatkan jawaban langsung dari bibir anaknya. Dulu, mereka tinggal di sebuah gua terpencil di dekat hutan setelah kematian Sri Kandi, ibu Dirga. Sri Kandi masih termasuk wanita keturunan kerajaan, sedangkan Adijaya hanyalah seorang pria biasa dari kalangan siluman. Aku baru saja menemui Mirna, saud Dirga dengan wajah sendu. Kenapa kau bersedih? Ada apa? Katakanlah pada ayah. Setelah aku menceritakan semuanya, Mirna tak mau menerima aku. Lebih tepatnya, dia membutuhkan waktu untuk menerima ajakanku. Aku tahu, aku sudah salah, Ayah, dan aku menerima jika dia marah padaku. Adijaya mengangguk dan membenarkan perkataan Dirga. Ayah yakin dia tak akan marah, dan sebentar lagi dia akan ikut denganmu. Terpenting sekarang adalah yakinkan terus dia jika kau melakukan itu semua bukan hanya untuk kepentinganmu, melainkan untuk demi bisa bersama dengannya yang saat itu masih menjadi manusia. Aku akan melakukan itu, Ayah. Tadi aku sudah melihat keberadaan Mahesa. Dia ternyata bersembunyi di sebuah goa yang ada di hutan, cukup jauh dari tempat ini. Adijaya tertawa mendengar ucapan Dirga. Dia tahu kau akan kembali. Dia tahu karena kekuatanmu sekarang besar. Sekarang penguasa kegelapan ini adalah milikmu, Nak. Dan balaslah dendam ibumu. Habisi Mahesa, setelah itu kita akan menemui istrimu. Semenjak kematian Sri Kandi yang tidak wajar, dan Adijaya sudah mengetahui jika yang melakukan itu semua adalah Mahesa, dendam pun semakin membara. Mahesa masih saudara jauh dari Sri Kandi. Dengan itu, Adijaya menyuruh Dirga yang masih muda untuk melakukan sebuah syarat demi menjadi seorang penguasa kegelapan agar bisa membunuh Mahesa. Selain itu, di dalam goa setelah kepergian Astuti, kini Mahesa terus merenung memikirkan bagaimana caranya ia bisa melawan Dirga. Ia sengaja bersembunyi karena tahu jika Dirga pasti akan membalas dendam kematian ibunya. Kurang ajar, ini pasti ulah Adijaya. Dia yang sudah menyuruh anaknya untuk menjadi sang penguasa kegelapan. Mahesa membunuh Sri Kandi dengan tujuan ingin menjadi keturunan satu-satunya dari kerajaan yang itu berarti membuatnya akan menjadi raja. Karena masih ada Sri Kandi, dan Sri Kandi itu adalah keturunan kandung, membuat Mahesa tersingkirkan. Terpaksa, ia membunuh dengan senyap Sri Kandi. Namun kematian itu ternyata sudah diketahui oleh Adijaya. Kekuatanku tak mungkin bisa mengalahkan Dirga.
Bocah ingusan itu pasti sekarang sudah menyusun rencana untuk membunuhku. Tubuh Mahesa melayang dengan sorot mata merah menyala. Seketika tubuhnya berubah, hitam, dan memiliki kedua tanduk yang berada di kepalanya. Saat ini Mahesa tengah berwujud setengah kerbau. Ia hanyalah seorang anak angkat dari kerajaan yang berasal dari kalangan siluman kerbau. Apapun yang terjadi, aku harus menghadapinya. Ia masih terbilang baru menjadi penguasa kegelapan. Berarti dia pasti tak akan mungkin bisa mengendalikan ilmu barunya. Jalan satu-satunya hanyalah membunuh Adijaya, karena aku yakin jika pria tua itu tak memiliki kekuatan apapun, aku harus membuat lengah Dirga sehingga memudahkanku untuk mendatangi Adijaya. Tapi bagaimana caranya? Mahesa yang sudah berwujud setengah kerbau itu pun terlihat berpikir. Aku mau kau melenyapkan Mirna, arwah penasaran yang sekarang mulai menggangguku. Perkataan Astuti itu membuat pikiran Mahesa terbuka. Mirna, bukankah wanita itu adalah istri Dirga? Wanita yang dinikahi Dirga hanya untuk menjalani salah satu syarat agar bisa mempunyai kekuatan yang tinggi. Ya, Mahesa akan memperdaya Mirna agar membuat Dirga lengah. Kau pikir setelah mendapatkan kekuatan itu, kau akan bisa melawanku? Dirga, sampai kapanpun, akulah yang paling tinggi, akulah yang paling kuat, dan tak akan pernah ada yang bisa mampu mengalahkanku. Tawa menggema di dalam goa, diiringi dengan angin yang berhembus kencang, membuat suasana terasa mencekam. Mahesa begitu yakin jika ia bisa mengalahkan Dirga melalui Mirna. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Itulah yang akan Mahesa lakukan hari ini. Secara tidak langsung, ia akan mengabulkan permintaan Astuti yang itu berarti menguntungkan juga baginya untuk mengalahkan Dirga. Mirna, arwah penasaran, aku tidak akan melenyapkanmu. Aku akan menjadikanmu sebuah umpan untuk memancing suamimu sendiri. Kerajaan Bratapura harus menjadi milikku. Aku sudah menginginkannya sejak lama, sampai aku pun terpaksa membunuh Sri Kandi. Aku tak mau perjuanganku sia-sia karena ulah Dirga. Jika aku lengah dan mengalah, otomatis posisi sebagai raja itu pun akan jatuh ke tangan Dirga. Tanpa menunggu lama lagi, Mahesa pun menghilang di balik dinding goa. Sebuah keserakahan menjadikannya sosok yang tidak mempunyai hati sama sekali. Seperti biasanya, di atas pohon, Mirna sedang melamun memikirkan pertemuannya tadi bersama Dirga, suaminya. Kenapa harus seperti ini, Bang? Takdirku harus seperti ini. Jika boleh memilih, aku lebih baik tak bertemu denganmu daripada harus menerima kenyataan pahit. Di balik pohon yang tak jauh di mana tempat Mirna berada, Mahesa terus mengintai dengan lelehan air liur dari gigi dan bibir hitamnya. Tanduk dan matanya memerah seolah sedang melihat mangsa. Mirna, kau ternyata bisa menguntungkan untukku. Hiruk pikuk desa Balai Asri. Petang menyingkir, pagi menyambut warnanya. Di desa Balai Asri adalah momen yang begitu tenang dan damai. Setelah peristiwa yang mengganggu dari arwah Mirna, kini desa ini kembali kedamaian. Matahari terbit dengan gemilangnya, menerangi ladang-ladang hijau yang subur dan menggantikan bayang-bayang yang pernah menghantui. Suasana pagi di desa ini sekarang dipenuhi dengan nyanyian burung yang riang dan desir angin yang menenangkan. Warga desa mulai keluar dari rumah mereka dengan senyum di wajah, merasa lega karena semenjak kematian Parjo dan Jarwo, arwah Mirna jarang mengganggu para warga. Sementara itu di rumah Baskoro, ia dan istrinya sedang terlibat sebuah percakapan yang cukup serius. Kang, tolong jangan seperti ini. Akang tak perlu menyerahkan diri ke kantor polisi. Dewi berusaha mencegah agar Baskoro tak jadi pergi. Air matanya terus meleleh menjadi pipinya. Sayang, ikhlaskan Akang ya, agar Akang bisa menebus dosa pada Mirna. Tak apa Akang di penjara, yang penting rasa bersalah Akang bisa terobati. Dewi terus menangis mendengar apa yang dikatakan suaminya. Ia benar-benar tak mau berpisah dari Baskoro. Tetapi tekad Baskoro begitu kuat, dan dia ingin menebus semua dosa-dosanya.
Ia tak mau terus berdiam diri di rumah, seolah tak terjadi apa-apa. Walaupun dia sudah bertobat, rasa bersalah itu akan pernah hilang dalam dirinya. Dengan menyerahkan diri ke kantor polisi, bisa menebus semua kesalahannya, walaupun tak bisa membalikkan Mirna untuk hidup kembali. Tapi Kang, apa harus dengan cara seperti ini? Bukankah Akang sekarang sudah menebus dosa-dosa Akang dengan selalu beristiqomah? Arwah Mirna pun pasti mengerti, ucap Dewi terus menghalangi suaminya. Dia hanya tak mau melihat suaminya berada di dalam penjara. Sayang, walaupun Akang sekarang sudah berusaha memperbaiki diri, kesalahan tetaplah kesalahan dan harus diperbaiki dengan cara menebusnya. Tolong, kali ini dengarkanlah Akang. Akang janji, setelah menebus dosa-dosa Akang akan segera kembali. Salamkan Akang pada Sari. Jagalah diri kalian baik-baik. Netra itu mengembun kala bersalaman dengan istrinya, sementara Sari, sang anak, sedang tidak ada di rumah karena sudah berangkat ke sekolah. Assalamualaikum. Kang, Akang, jangan tinggalkan aku, Kang. Dewi berteriak kalau melihat suaminya pun berlalu menggunakan motor untuk pergi ke kantor polisi yang letaknya berada di kota. Ya Allah, Kang, semoga penebusan dosa Akang berbuah manis. Doa Dewi di dalam hatinya sembari mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. Mbak, Mbak, Desi pulang dulu ya. Mau ngambil baju-baju di rumah. Pamitnya pada Mbak Ratmi. Hati-hati, Nduk. Kalau di jalan ada yang bicara macam-macam, jangan dihiraukan dan jangan didengarkan, ucap Mbak Ratmi, membuat Desi pun menganggukkan kepala dan berlalu setelah mengucapkan salam. Setelah keluar dari rumah Mbak Ratmi, Desi melangkah dengan cepat. Hatinya berdebar-debar karena ia tak ingin sampai bertemu dengan Bu Retno. Setiap kali mereka berpapasan, Bu Retno selalu menyindirnya tentang pembunuhan Mirna. Desi merasa cemas dan ingin menghindari situasi yang tidak nyaman tersebut. Sehingga ia terus berjalan dengan langkah cepatnya, berharap dapat melewati pertemuan tersebut tanpa harus mendengar lagi kata-kata menyakitkan dari Bu Retno. Desi. Langkah Desi terhenti saat mendengar seseorang yang memanggilnya dari belakang. Dengan tubuh yang bergetar, ia pun membalikkan tubuhnya dan melihat Bu Retno tersenyum sinis menghampirinya. Kenapa jalanmu cepat sekali? Kamu takut bertemu saya ya? Oh iya, saya lupa. Suamimu kan sudah membunuh si Mirna. Pasti kamu merasa malu dan takut, makanya bersikap seperti itu. Lagi-lagi Desi harus menahan kesesalannya pada Bu Retno yang mulai melontarkan kata-kata yang selalu menyinggung perasaannya. Sudah beberapa kali ia jelaskan jika ia pun merasa marah dan menyesal mempunyai suami seperti Parjo yang sudah memperkosa dan membunuh Mirna, dan baru ia ketahui adalah sepupunya sendiri. Tapi memang seperti itu, Bu Retno ingin sekali mencari gara-gara dan ribut dengannya. Terserah ibu mau berbicara apa, percuma juga ngomong sama orang seperti ibu ini. Tak akan ada pernah habisnya. Desi berbalik tanpa memperdulikan perkataan Bu Retno lagi. Melihat Desi yang acuh, sontak membuat amarah Bu Retno pun bangkit. Ia menjijit dasternya tinggi-tinggi dan mengejar langkah Desi dengan cepat yang sudah berlalu dari hadapannya. Apa yang ibu lakukan? Desi berteriak kesakitan saat tiba-tiba rambutnya ditarik paksa oleh Bu Retno. Dengar, seharusnya kau itu malu masih berada di desa ini. Parjo itu seorang pembunuh, dan seharusnya kau pergi dari sini. Aku tidak akan pernah pergi dari sini. Semua orang sudah tahu dan sudah memaafkan karena semua ini bukan salahku. Ini salah suamiku. Jadi apa hubungannya denganku? Desi menghentak lengan Bu Retno hingga membuat wanita bertubuh sedikit gempal itu pun terhuyung dan hampir saja terjatuh. Sialan, sentak Bu Retno kembali hendak menyerang Desi, namun secepat kilat Desi menghindar. Bau apa ini? Bu Retno memekik seraya berteriak histeris saat dengan wajah bertumpu di atas pasir yang terdapat begitu banyak kotoran kucing. Bu Retno hampir saja memuntahkan seluruh isi perutnya, tak sanggup menahan bau yang begitu memenuhi indera penciumannya. Makanya Bu, jangan julid.
Masih di dunia saja sudah dapat asap, bagaimana nanti di akhirat? Dua orang ibu-ibu yang sedang berada di warung itu pun sontak tertawa melihat Bu Retno. Bu Retno sendiri tak menyadari keberadaan Bu Imah dan Bu Nunung yang sejak tadi memperhatikan perdebatannya dengan Desi. Diam kalian, ini bukan urusan kalian. Heran, pagi-pagi kok kerjaannya gosip. Bentak Bu Retno merasa kesal karena sudah ditertawakan. Lah ibu, pagi-pagi kok udah jilitin orang, nggak malu sama umur bu? Bu Retno dengan wajah meringis karena masih menahan bau kotoran kucing yang ada di wajahnya. Ia juga malu saat ucapannya diputar balikan oleh Bu Nunung. Awas kalian ya, urusan kita belum selesai. Dengan menghentak-hentakan kakinya, Bu Retno pun berlalu sembari berlari menahan malu. Desi hanya mampu mengusap dadanya melihat kelakuan manusia yang satu ini. Udah Desi, lain kali kalau Bu Retno berbicara seperti itu lagi, mending tinggalkan saja. Dan jika dia berbuat kasar lagi, lawan saja. Orang seperti Bu Retno itu tidak akan pernah puas. Sudah nulis, dia pasti terus-terusan julid. Dan saya rasa dia itu selalu bersikap tak baik padamu karena merasa iri toko dia tersaingi oleh tokomu, bukan karena soal parjo, seru Bu Imah. Desi pun terlihat mencerna setiap perkataan yang Bu Imah loncarkan. Jika seperti itu alasannya, memang masuk akal. Tetapi bukankah setiap orang itu berhak mengais rezeki? Rezeki itu sudah diatur sama Allah dan tak akan pernah tertukar. Baik ibu-ibu, terima kasih banyak sudah membantu. Lain kali saya lebih hati-hati lagi. Kalau begitu saya permisi dulu. Bu Imah, Bu Nunung, Assalamualaikum. Kembali ke Baskoro. Sudah bertekad dalam hatinya akan bertanggung jawab akan semua kesalahan dan dosa-dosanya. Baskoro melangkah pergi meninggalkan istri dan anaknya Rani. Selama dalam perjalanan menuju kantor polisi, tangis Baskoro tak kunjung berhenti. Tidak terisak, tidak pula menangis meratap. Hanya saja menangis dalam diam. Raut wajahnya tak berubah, tetap datar, namun dalam hatinya sangat berkecamuk. Menyesal tiada guna, nasi sudah menjadi bubur. Bayangan kala Mirna menjerit dan memohon ampun atas perlakuan bejatnya bersama temannya membuat Baskoro tersadar bagaimana jika hal buruk itu menimpa putrinya. Kini, tibalah Baskoro di kantor polisi, kota tempat ia tinggal. Penuh keyakinan dan sedikit rasa takut, Baskoro tetap melangkahkan kakinya menuju ruang pengaduan. Menggunakan jubah gamis pria berwarna hitam dan juga kopiah putih, Baskoro menunggu giliran untuk dipanggil. Ada dua antrian sebelum dirinya, hingga membuat Baskoro terpaksa menunggu. Hingga akhirnya ia mendengar kata selanjutnya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya polisi itu menatap Baskoro. Lama Baskoro terdiam, menimbang dalam hati, katakan atau tidak tentang kejadian yang sebenarnya. Entah itu setan atau malaikat yang menghasutnya. Baskoro cukup lama termenung, hingga suara sang polisi kini menggema di telinganya. Pak, halo, Assalamualaikum Pak. Ada yang bisa kami bantu masalahnya Pak? Tanya polisi itu lagi, ramah setelah menggoyangkan tangannya di hadapan Baskoro. Anu Pak, maaf jika saya kurang fokus. Saya ingin melaporkan kejadian pembunuhan Pak, ujar Baskoro gugup. Hal ini tentu membuat polisi yang ada di hadapannya menatap curiga. Begitu juga dengan polisi yang ada di sekitar Baskoro. Pembunuhan di mana? Korbannya laki-laki atau perempuan? Tanya polisi itu sambil mengetik sesuatu di komputernya. Pembunuhan di desa Balai Asri Pak. Korban seorang wanita Pak, ujar Baskoro sudah mulai bisa menguasai dirinya. Sebutkan nama kamu sebagai pelapor. Saya butuh data, ujar polisi itu lagi sambil mengetik entah apa. Nama saya Baskoro. Tinggal saat ini di Komplek Kemuning Indah. Sebelumnya tinggal di desa Balai Asri. Saya berprofesi sebagai wirausaha. Saya memiliki satu orang istri bernama Dewi dan juga seorang putri bernama Rani. Jawab Baskoro lengkap. Dari mana kamu tahu ada pembunuhan itu? Apa kamu berada di sana? Apa kamu sebagai saksi? Bagaimana cara mereka melakukan pembunuhan? Jelaskan secara rinci. Dan siapa saja yang terlibat? Tanya Pak Polisi. Baskoro diserbu dengan berbagai pertanyaan, padahal ia belum ditetapkan sebagai tersangka. Menarik nafas secara perlahan dan menahannya sebentar.
Lalu ia menghembuskannya secara perlahan, mengucap kata basmalah sebagai penopang kekuatan untuk dirinya. Nama korban itu adalah Mirna, bekerja sebagai tukang jamu keliling di desa kami, Desa Balai Asri. Saya berada di sana, dan saya bukan hanya sebagai saksi, akan tetapi saya juga ikut andil dalam pembunuhan dan pemerkosaan itu. Ada 2 tersangka lainnya, namun kini mereka sudah meninggal, ungkap Baskoro pelan. Butuh tenaga dan keberanian untuk dirinya yang sebenarnya mengungkapkan sebuah rahasia besar. Polisi itu sejenak diam, lalu melanjutkan kembali ketikan yang diucapkan oleh Baskoro. Jadi kau menyerahkan diri, itu maksudmu? Selidik polisi itu menatap Baskoro tajam. Iya pak, saya menyerahkan diri. Saya ingin menebus semua kesalahan saya di dunia ini pak, jawab Baskoro mantap. Siapa saja yang terlibat? Saya dan 2 orang lainnya. Namun ada 1 orang lagi yang menjadi dalang atas semua kekacauan desa. Akan tetapi saya tidak mengetahui siapa orang itu, sebab orang yang biasa kami panggil bos hanya berkomunikasi dengan teman saya yang bernama Parjo. Namun sayang ia sudah meninggal beberapa hari yang lalu, ungkap Baskoro tenang. Di mana dan bagaimana cara kalian melenyapkan nyawa wanita itu? Tanya polisi itu lagi. Dan akhirnya Baskoro menceritakan semua kejadian hari itu tanpa ada yang ia tutupi lagi. Menceritakan secara detail, tidak ada yang ia tambah dan ia kurangi. Pengakuan Baskoro tentu saja membuat orang yang mendengarnya menjadi geram. Namun meski sudah terlambat, ia tetap datang dan mengakui dan menyerahkan dirinya ke polisi. Hari itu Baskoro langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan penjara. Pakaiannya kini berubah menjadi oranye dengan identitas tahanan 447. Dan tentunya kabar ini langsung sampai pada sang istri Dewi. Dewi bahkan sampai pingsan tak sadarkan diri setelah mendengar ucapan sang polisi. Jika di kota Baskoro sudah menebus semua kesalahannya meski tidak akan mengubah apapun, lain halnya dengan kejadian di Desa Balai Asri yang semakin mencekam. Sejak kematian Parjo, hal aneh juga kerap terjadi. Namun semua masih dalam kata wajar. Seperti saat ini, Desi tengah dalam perjalanan menuju rumahnya untuk mengambil pakaian. Namun waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Semua itu jadi terlambat karena Bu Retno. Oleh karena itu, mau tidak mau Desi baru bisa kembali menuju rumah Mbok Ratmi saat selepas maghrib. Sesampainya di rumahnya, kini sudah tidak begitu terawat. Desi membersihkan sedikit demi sedikit debu yang ada di rumahnya. Bagaimanapun juga, ini adalah rumah peninggalan mendiang suaminya. Kang, saya rindu, isak Desi tiba-tiba saat menyusun pakaian yang akan ia bawa dan melihat pakaian suaminya yang tersusun rapi di sana. Kenapa Akang tega? Saya sangat merindukan Akang. Kenapa sampai berbuat keji seperti itu? Isak Desi dengan bahunya yang sudah naik turun karena ia menangis hebat. Pintu rumah Desi seolah ada yang mengetuknya sebanyak 3 kali. Desi yang dari tadi sendiri di dalam rumah sedikit ketakutan. Siapa yang mengunjunginya di saat maghrib begini? Dengan keberaniannya sedikit itu, Desi berjalan mengendap-endap dan mencoba mengintip di jendela rumah tamunya, melihat siapa yang sedang berkunjung ke rumahnya di waktu surup. Desi ingin menjerit ketakutan, namun sekuat tenaga ia tahan. Dengan sangat jelas ia melihat bagaimana suaminya yang berwujud pocong sedang menghantungkan kepalanya ke pintu rumah mereka. Mukanya yang hitam, badannya yang penuh dengan bercak darah, dan nanah membuat kain kafan yang membungkus tubuhnya menjadi sangat bau. Neng, Akang pulang, ucap suara itu, suara yang sama dengan mendiang suaminya. Neng, buka pintunya Neng, Akang rindu Neng, seru arwah Parjo. Sementara Desi menahan tangisnya dengan menggigit ujung pakaiannya. Ia terlalu takut dan tak berani jika harus membukakan pintu rumahnya. Siapa yang mau berkenalan dengan hantu? Pikir Desi. Perutnya sudah mual serasa ada yang minta untuk dikeluarkan. Namun Desi dengan sekuat tenaga menahannya, karena ia tak mungkin muntah di ruangan itu hingga Parjo mengetahui keberadaannya. Maafin Desi Kang, lirih Desi dengan linangan air mata. Tiba-tiba,
Desi berteriak kencang kala melihat kini Parjo sudah ada tepat di depan jendela tempat ia mengintip tadi. Tatapan Parjo dengan wajah hitam serta mata merah itu mampu membuat Desi mengeluarkan air kecilnya sendiri. Terdengar suara ketukan yang lebih keras dan suara yang ia kenali, yaitu adalah suara Sari, putrinya. Sari. Dengan cepat Desi berdiri meski dengan keadaan celana yang basah karena ia mengeluarkan air kencingnya sendiri. Desi membuka pintu rumahnya tergesa-gesa dan langsung ingin memeluk Sari. Sungguh Desi sangat ketakutan kali ini. Pintu terbuka lebar dan terlihat Sari berdiri di depan pintu menatap ibunya heran. Wajah ibunya sangat terlihat seperti orang yang ketakutan. Dengan sigap, Sari memeluk Desi erat-erat dan mencoba menenangkan ibunya. "Bu, ibu kenapa?" tanya Sari mengurai pelukannya. "Bu, Sari kesini sama Pak RT. Tadi Sari minta temenin karena ibu lama banget. Makanya Sari nyusul kesini." "Pak RT-nya mana?" Desi mencari keberadaan Pak RT. "Itu ada di bawah, lagi ngomong sama Mang Asep." "Ya sudah, ibu ganti baju dulu. Nanti saja ibu cerita sama kamu ya. Kamu masukin semua baju yang ada di kasur. Udah ibu pisahkan tadi. Tinggal masuk ke dalam tas saja," jelas Desi. Setelah menunggu ibunya berganti pakaian dan Sari pun sudah mengerjakan tugasnya, kini mereka cepat-cepat meninggalkan rumahnya itu bersama Pak RT yang sudah menanti di bawah. Entah apa yang membuat Desi sangat tergesa-gesa, membuat Sari menaruh curiga. Sementara itu, Mahesa terus mengintai Mirna yang ada di atas pohon. Ini adalah kesempatan yang bagus baginya untuk mendatangi Mirna yang seorang diri. Tiba-tiba, ada sosok hitam berkelebat menghampiri Mirna, hingga membuat Mirna terkejut dan waspada. "Siapa kau?" Mirna bertanya saat sosok hitam itu belum menunjukkan wujud aslinya. Tak lama, Mahesa menampilkan wujud aslinya dengan kepala kerbau di depan Mirna. Pikir Mahesa, Mirna belum pernah melihatnya. Mirna terkejut bukan main kalau melihat siapa yang ada di hadapannya. "Mahesa, aku adalah Mahesa, penguasa kegelapan," ujar Mahesa yang berusaha menipu Mirna. "Dasar pendusta, kau pikir aku tidak mengetahui siapa dirimu?" desis Mirna dalam hatinya. "Mau apa kau menemuiku? Aku hanya ingin membantumu. Aku tahu kau sudah dibohongi oleh suamimu Dirga itu, bukan?" ucap Mahesa mulai melancarkan aksinya. "Dari mana kau tahu aku dibohongi olehnya?" selidik Mirna menatap nyalang pada Mahesa. "Apa yang tidak aku ketahui? Aku tahu semua yang terjadi di dunia ini. Ikutlah bersamaku. Aku akan membantumu membalaskan dendam padanya," ajak Mahesa mencoba menggoyahkan hati Mirna. Sedangkan Mirna ingin sekali mengumpat dan mematahkan tanduk kerbau yang ada di kepala Mahesa. Namun sekuat tenaga ia mencoba menahannya. "Tidak, aku tidak ingin membalaskan dendam padanya. Biarlah, ini sudah menjadi takdirku," lirih Mirna. "Kenapa kau tak ingin? Aku bisa membantumu. Dirga itu tidak mencintaimu. Dia sudah memiliki permaisuri dari bangsa sejenis seperti kami. Sedangkan dirimu hanyalah arwah gentayangan yang mati dibunuh dan dilecehkan." Cibir Mahesa mencoba menggali emosi Mirna. "Tidak perlu membantuku. Aku bisa mengatasi masalahku sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu atau siapapun untuk segala dendamku," desis Mirna menatap Mahesa tajam. "Dasar sombong. Arwah manusia biasa seperti dirimu saja masih tidak tahu diri. Sadarlah, kau tak akan bisa kembali ke alammu karena kau sudah membunuh. Aku hanya berniat baik untukmu," jawab Mahesa berdusta. "Iyakah kau berniat baik? Tidak ada kaum iblis yang baik di dunia ini," desis Mirna tak takut sama sekali. "Tentu saja, aku hanya sekedar membantu arwah lemah sepertimu. Jangan terlalu memaksakan kehendakmu, iblis jelek. Lihatlah, kepalamu saja terbuat dari kepala kerbau karena kau tak memiliki wajah yang sesungguhnya. Jadi dari mana aku bisa percaya padamu? Sudah, tinggalkan aku. Tidak ada dalam sejarah seorang iblis memohon membantu arwah gentayangan jika tidak ada maksud tertentu," desis Mirna lagi tajam, membuat Mahesa geram dan marah. "Kurang ajar, berani sekali kau menghinaku," teriak Mahesa murka. Tiba-tiba angin bertiup kencang
Dedaunan yang berada di atas tanah seolah terangkat akibat kemarahan Mahesa. Bahkan kini, pohon tempat Mirna duduk sudah bergoyang sangat kuat, membuat Mirna hampir saja terjatuh jika tidak menyeimbangkan dirinya. "Mati kau arwah sialan!" teriak Mahesa mengeluarkan ilmu keiblisannya dengan cahaya berwarna oranye. "Ah!" Mirna segera menutup wajahnya takut terkena amukan dari ilmu yang dikeluarkan oleh Mahesa. "Ah!" teriak Mahesa kala jurus yang ia keluarkan justru mengenai dirinya sendiri. Mahesa terjatuh dan terengah memegang dadanya, mengeluarkan darah hitam dari mulutnya. Berpikir bagaimana mungkin jurusnya justru menjadi senjata makan tuan. Apa yang sedang terjadi? Sungguh ia tidak tahu. "Mirna, kau tak apa?" bisik Dirga tepat di telinga Mirna. Abang menyelamatkanku," ucap Mirna menangis. Air mata yang keluar adalah air mata darah. "Tunggu di sini," pesan Dirga dan langsung menghadap ke arah Mahesa. "Jadi ini Mahesa iblis yang bersembunyi itu." Dirga menatap tajam ke arah Mahesa yang masih berada di tanah. "Siapa kau? Kenapa kau ikut campur?" teriak Mahesa murka. Dadanya terasa sakit hingga membuatnya semakin meringis menahan kesakitan. "Kau tak tahu siapa aku. Padahal tadi kau sudah menghasut istriku," desis Dirga. Kau Dirga?" Mahesa terkejut bukan main. Matanya membulat kala mengetahui wujud asli Dirga yang sebenarnya. Dirga menggunakan pakaian ala kerajaan zaman dahulu dengan perpaduan gaya Belanda kuno. Rambutnya ikal, di belakang tubuhnya terdapat banyak ular yang bersiap mematuk siapapun yang menyerang tuannya. Wajahnya putih pucat, mata merah, dan aroma khas bunga kantil menyeruak kala Dirga sedang mengeluarkan amarahnya. "Ya, aku adalah Dirga, anak Sri Kandi, orang yang sudah kau lenyapkan." Sentak Dirga kuat hingga membuat tanah bergetar kala ia menghentakkan kakinya kuat di tanah. Mahesa terkejut bukan main. Kini nyawanya sangat terancam. Tak mungkin kondisi seperti ini ia harus melawan Dirga, di mana kekuatannya hampir seutuhnya sempurna karena menikahi Mirna, wanita yang masih suci. Tanpa menunggu waktu lama, Mahesa berdiri dengan segala kekuatan yang ada, lalu menghilang begitu saja. Biarlah Dirga menganggapnya seorang pengecut, akan tetapi ia lebih menyayangi nyawanya daripada sebuah hinaan saja. Setelah kepergian Mahesa, Dirga kembali mendekatkan dirinya pada Mirna. "Apa kau terluka?" tanya Dirga. "Tidak, aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menolongku," tukas Mirna menatap wajah suami yang ia rindukan. "Maafkan abang." Lama Mirna terdiam dan milih meninggalkan Dirga seorang diri. Dirinya masih butuh waktu untuk menerima segalanya dengan ikhlas. Bukan perkara mudah. Ia harus kehilangan kesuciannya dan mati dengan cara yang mengenaskan hanya karena suaminya yang ingin menambah kekuatan. Sungguh ironi. Beberapa hari kemudian, Astuti datang kembali untuk menemui Mahesa di sebuah gua yang terletak tak jauh dari kaki gunung desa Palekasri. Datang seorang diri dengan penuh keyakinan dan kepercayaan jika Mahesa pasti kali ini akan mengabulkan permintaannya. Goa basah dan bau anyir itu sudah menjadi hal biasa bagi Astuti melewatinya. Mencari hingga ke bagian dalam perut gua berbekal lampu minyak tanah zaman dahulu. "Aku datang lagi, Mahesa. Keluarlah," panggil Astuti. Tanpa ia memanggil Mahesa, makhluk berkepala kerbau itu sudah bisa mencium aroma tubuh Astuti yang memang sudah menjadi candunya. "Mau apa kau kemari lagi?" tanya Mahesa dengan mata yang tajam. "Bagaimana permintaanku waktu itu? Bisakah kau melakukannya segera?" "Melakukan apa maksudmu? Permintaan apa?" tanya Mahesa. Ia tak bisa membaca pikiran seseorang. "Bukankah sudah kukatakan, aku memintamu untuk menyingkirkan arwah Mirna? Dia sudah mulai mengganggu kehidupanku. Dia merusak semua rencanaku." Adrian sepertinya lebih mempercayainya. Ujar Astuti geram. "Tidak bisa. Aku tidak bisa membantumu. Apa kau tidak paham? Apa maksudku? Kenapa kau masih datang kemari?" "Kenapa tidak bisa? Kau sudah berjanji akan membantuku. Ingat, aku sudah memberikan semuanya untukmu, Mahesa. Jangan bilang kau akan melupakan janjimu."
Tatap Astuti nyalang. Ya, tapi itu kemarin. Aku pikir sekarang tak ada untungnya lagi untukku membantumu. Kau tidak suci. Jika kau adalah wanita suci, sudah pasti saat ini aku yang menjadi penguasa kegelapan. Kekuatanku akan sempurna. Tapi kau menipuku. Teriak murka dari Mahesa membuat Astuti sedikit ketakutan. Astuti terdiam. Ia memang sudah menipu Mahesa. Pikirnya, Mahesa tidak akan mengetahui apapun juga. Aku akan lakukan apapun, asal kau membantuku, Mahes. Tolonglah, maafkan aku yang sudah menipumu. Bujuk Astuti mulai mendekatkan dirinya pada Mahesa. Mahesa mulai memikirkan bagaimana caranya menyingkirkan Mirna. Meski itu sulit, cedera yang ia alami saat mencoba menghasut Mirna saja masih terasa sakit sampai saat ini. Kekuatannya belum seutuhnya sempurna, namun ia masih memiliki cara untuk mengumpulkan kekuatan itu, meski dengan cara dan waktu yang akan sangat lama. Baiklah, aku akan membantumu, tapi dengan satu syarat, ucap Mahesa menyunggingkan senyumnya. Katakanlah, aku pasti bisa memenuhi syarat itu. Binar bahagia tampak jelas di wajah Astuti. Kau harus melayaniku, melakukan itu bersamaku 3 kali dalam 1 minggu. Jika di malam keramat, kau harus bisa melakukannya 2 kali untukku di waktu yang sama. Apa kau bersedia? Tanya Mahesa mencoba menguji Astuti. Jika wanita ini menyanggupi, maka ia akan melakukannya. Lama Astuti terdiam, menimbang syarat yang diberikan Mahesa tidak main-main. Tentu saja ia harus mendatangi goa ini sebanyak 3 kali dalam 1 minggu. Dan bagaimana caranya ia pergi di malam hari? Adrian pasti mencurigainya. Kenapa lama sekali keputusanmu? Padahal tadi kau sangat menuntut, ejek Mahesa. Apa aku harus mendatangi goa ini? Bagaimana dengan suamiku? Dia pasti curiga. Aku akan mendatangimu di malam aku menginginkan dirimu, dan kau tidak boleh membantah atau menolakku, desis Mahesa. Baiklah, aku terima. Aku harap saat itu kau bisa mengatasi suamiku. Lagi pula, dia tidak menyentuhku lagi sejak malam pernikahanku dirusak oleh Mirna dan teman pengantinnya itu. Astuti masih sangat kesal kala ia tersangkut di jendela kamar karena ulah Alika. Tunggu aku besok malam. Aku akan datang ke rumahmu dalam wujud yang berbeda. Dengan begitu, tidak akan ada yang menyurigai dirimu. Mahesa tertawa membayangkan bagaimana akan mewadukasi kembali dengan Astuti. Tubuh Astuti sangatlah molek, putih bersih dengan 2 gundukan miliknya yang padat. Hanya saja ia sudah tidak perawan, sebab direnggut oleh Dimas, teman semasa ia sekolah dulu, demi mendapati hati Adrian. Setelah kepergian Astuti, kini Mahesa mulai memulihkan dirinya lagi. Beruntung, jurus yang waktu itu ia berikan dan menjadi senjata makan tuan untuknya memiliki obat penawarnya sendiri. Biarkan aku berjalan perlahan, mengumpulkan semua kekuatanku. Aku bisa memanfaatkan Astuti. Syarat itu hanya mengizinkan jika aku menikahi wanita perawan atau bersetubuh dengan istri manusia. Ya, Astuti adalah manusia. Aku bisa memanfaatkannya dengan dalih Mirna, gumam Mahesa dalam hatinya. Kembali ke Desi. Sesampainya di rumah Boratmi, barulah Desi bisa bernafas dengan lega, sebab ia sudah merasa aman di sana. Sari yang sejak tadi curiga akhirnya tak dapat lagi membendung rasa penasarannya itu. Ibu, ada apa di rumah tadi? Kenapa ibu sampai buang air kecil di ruang tamu? Tanya Sari. Lama Desi dalam diam. Ia terlalu takut menceritakan hal itu. Takut jika Sari pun akan semakin takut pada bapaknya sendiri. Bu, ada apa? Apa ibu diganggu oleh arwah bapak? Tepat sasaran. Sari seolah sudah curiga sejak awal. Iya. Awalnya ibu sedang menyusun semua pakaian yang akan ibu bawa. Ibu menangis saat melihat baju bapakmu. Saat itu, ibu mengucapkan kata rindu. Sampai pada akhirnya, ibu mendengar suara ketukan pintu rumah. Jelas Desi. Lalu, awalnya ibu tidak ingin merespon itu. Namun, karena itu sudah berulang kali, akhirnya ibu memilih melihatnya secara langsung melalui celah jendela. Dan kamu tahu apa yang ibu lihat? Sari hanya menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak tahu. Ibu melihat bapakmu. Dengan wujud pocong, bapakmu mengetuk pintu rumah kita menggunakan kepalanya. Saat itu, ibu berusaha tenang dan sembunyi di pojok kursi ruang tamu kita.
Akan tetapi saat ibu mencoba melihat kembali mengintip, tiba-tiba wajah pocong itu tepat di hadapan ibu. Di kaca tempat ibu melihat, ibu terkejut bukan main. Dan beberapa saat kemudian barulah ibu mendengar suara kamu, ungkap Desi menggebu-gebu. Jadi Bapak masih mendatangi rumah kita, Bu, liris Sari yang sebenarnya sangat merindukan ayahnya. Ibu rasa bapakmu meneranginya setiap hari. Arwahnya menjadi tidak tenang, isak Desi. Biarkan saja, Bu, asal Bapak jangan datang ke rumah ini. Kasihan Pak Ratmi, sambungnya menahan air mata. Kemudian, Mbok Ratmi kembali ke Desi. Bu, teriak Rani kencang. Ya, Dewi baru saja menerima telepon dari pihak kepolisian jika Baskoro sudah resmi ditahan atas kasus pembunuhan 6 bulan yang lalu. Tubuhnya langsung ambruk ke lantai dan tak sadarkan diri. Rani, putri sematawayang mereka, langsung berinisiatif menghubungi Apa Soleh dan Umi Salma. Tak berapa lama Apa Soleh datang dengan istrinya, sementara Rani masih menangis memeluk ibunya. Dewi tak dipindahkan ke atas sebab Rani tak kuat harus menggendong sang ibu. Untuk itulah Rani masih memeluk ibunya di lantai. Apa yang terjadi, Nak? Tanya Apa Soleh. Bapak di penjara, Abah. Tadi pagi Papa bilang mau menyerahkan diri ke polisi, isak Rani sesekukan. Dan kini bapakmu sudah di dalam penjara, begitukah? Tanya Apa Soleh lagi. Dan Rani hanya menganggukkan kepalanya. Umi Salma langsung memeluk Rani erat, melihat cucunya itu akan menjalani hidup tanpa sosok ayah yang entah sampai kapan berada di dalam penjara. Sudah 1 jam, namun kondisi Dewi belum juga sadar. Dengan telaten, Umi Salma memberikan minyak kayu putih di area penciuman Dewi, menatap iba pada keponakan yang ia sayangi. Begitu malang nasibmu, Dewi. Alhamdulillah, syukurlah kamu sudah sadar, Dewi, ucap Umi Salma. Alhamdulillah, sambung Rani sangat bahagia. Lalu Rani berlalu memanggil Apa Soleh yang baru saja selesai melakukan sholat asar di kamarnya. Apa? Ibu sudah sadar? Ujar Rani. Alhamdulillah, tunggulah di sana sebentar ya, titah Apa Soleh. Kemudian setelah menunggu 10 menit, Apa Soleh datang dan menatap Dewi Iba. Baru saja keponakannya ini berhijrah bersama suaminya, namun kini harus berpisah karena menjalani hukuman yang memang seharusnya. Apa kau sudah tenang? Tanya Apa Soleh. Sudah sedikit lebih baik, apa? Lirih Dewi tak bersemangat. Kau ingin mengunjunginya di sana? Ajak Apa Soleh. Mau apa? Aku ingin menemui Kang Baskoro. Aku akan bersiap-siap dulu, sambung Dewi kini sudah berdiri hendak masuk ke dalam kamarnya. Tidak hari ini, Nak. Besok kita kesananya. Ini sudah menjelang maghrib. Tak baik bagi kalian keluar di waktu surup, ujar Apa Soleh lagi. Keesokan harinya, Dewi, Rani, Abah, dan juga Umi datang mengunjungi Baskoro di dalam rumah tahanan. Tak banyak bicara, hanya derai air mata milik Dewi saja yang menjadi melodi di ruangan itu. Akang, kenapa, Kang? Kenapa sekarang? Isak Dewi histeris. Dewi, jangan begini. Akang harus bertanggung jawab atas semua kesalahan yang Akang perbuat, bujuk Baskoro. Tapi Kang, bagaimana dengan kami? Hah? Isak Dewi lagi. Berdoalah, semoga Akang bisa mendapatkan keringanan hukuman, bujuk Baskoro. Dewi hanya menangis mendengar ucapan suaminya. Entah berapa tahun ia akan mendekam di dalam penjara. Dewi hanya berharap ia bisa kembali berkumpul bersama suaminya. Beberapa hari kemudian, Maesa benar saja menagih janjinya terhadap Astuti. Benar saja, ia datang dengan wujud seperti Adrian. Sedangkan Adrian yang asli kini sedang pergi ke kota untuk menyelesaikan urusannya yang belum siap. Akang sudah pulang, sambut Astuti melihat suaminya sudah tiba di rumah. Astuti tidak tahu jika yang datang padanya malam ini adalah bukan suaminya, melainkan Mahesa yang berwujud seperti Adrian. Tanpa menunggu lama, Mahesa mengangkat tubuh Astuti dan merebahkannya di atas ranjang.
Dan sampai saat ini, Astuti masih belum menyadari jika itu adalah Mahesa. Mahesa membuka seluruh pakaian hingga ia terlihat tanpa busana, lalu melakukan hal yang serupa pada Astuti. Melemparnya asal semua pakaian Astuti ke lantai dan memulai ritual percintanya. Desak Astuti saat dirinya dihujam dengan tenaga yang kuat. Kang, pelan-pelan, aku gak kuat, Kang, racau Astuti. Tubuhnya terus mendapat hentakan dari Mahesa. Tenaganya sangat kuat hingga membuat milik Astuti kembali berdarah. Entah seperti ada yang robek di sana. Erangan kuat dengan suara yang berbeda dari Mahesa membuat Astuti terbelalak. Kau adalah Mahesa? Cicit Astuti takut. Ya, aku adalah Mahesa. Sudah, nikmati dan lanjutkan saja tugasmu. Bentak Mahesa terus memompa tubuh Astuti kuat. Kini Mahesa tak hanya puas dengan bagian depan milik Astuti. Dengan seluruh tenaganya, Mahesa membalikkan tubuh Astuti dan menghujamnya dari arah belakang. Sungguh, Astuti ingin menyerah. Kenapa sejak kau menikah justru semakin membuatku bergairah, Astuti? Ejek Mahesa terus melakukan aktivitasnya. Sakit. Tenanglah, ini tidak akan sakit. Justru kau akan merasakan kenikmatan, Astuti. Oceh Mahesa lagi. Puas dengan area belakang, kini Mahesa membalikkan lagi tubuh Astuti dan kembali menghujamnya dari depan. Milik Mahesa yang 2 kali lebih besar dibandingkan Adrian membuat Astuti merasakan nyeri dan berkedut pada miliknya. Bukan hanya sekedar menghujam, 2 gundukan miliknya pun menjadi incaran Mahesa. Ia meremasnya kuat dan menghisapnya seperti seorang bayi. Dalam hati Astuti, ia sedikit menyesal harus disetubuhi oleh iblis. Namun, apalah daya, ia juga memerlukan bantuan iblis itu. Dengan sangat terpaksa, Astuti mengiyakan rencana Mahesa dan melakukan ritual percinta itu dengan kesepakatan yang sudah mereka buat. Kembali ke Mbah Ratmi. Bunyi yang sangat besar hingga membuat atensi Desi dan Sari beralih ke arah Mbok Ratmi. Dan benar saja, Mbok Ratmi terjatuh dari atas ranjang dipan kayu miliknya yang telah usang. Tubuh rentanya menimbulkan bunyi yang teramat keras, seolah ada bagian tubuh yang sudah patah. Mbah Ratmi, Bekik Sari mengejar tubuh rentan itu. Sejak perkenalan malam itu dengan Mbah Ratmi, Sari sangat menyayanginya dan selalu ingin bersamanya. Dan benar saja, ternyata mereka ada hubungan ikatan saudara, meski dari pihak ayah yang berbeda. Ibu, Mbah Ratmi gimana ini, Bu? Isak Sari meletakkan kepala Mbah Ratmi di atas pahanya. Gak ada darah kan, Sari? Panik Desi takut jika Mbok Ratmi mengeluarkan cairan merah di kepalanya. Gak ada, Bu. Bersih. Kita angkat ke atas saja, Bu. Ya sudah, ayo kita angkat ke atas, jawab Desi sambil mengangkat bagian kaki Mbok Ratmi. Setelah mengangkat tubuh Mbok Ratmi, keduanya segera membersihkan air yang berserakan di sana, termasuk air kotoran Mbok Ratmi yang semula dipasangkan ke kateter oleh pihak puskesmas. Kini, selang itu lepas dan membuat isinya tumpah berlantai. Mbok Ratmi masih belum sadarkan diri. Helaan dari nafasnya sangat pendek dan pelan. Hal ini membuat Desi sedikit ketakutan. Takut apa yang ia pikirkan akan menjadi kenyataan. Tidak ada rasa jijik bagi keduanya merawat Mbok Ratmi. Selain karena mereka memang memiliki hubungan persaudaraan, Desi dan juga Sari menebus semua kejahatan Parjo dengan cara merawat Mbok Ratmi. Bu, semoga Mbah Ratmi gak apa-apa ya, Bu. Sari takut jika Mbah Ratmi meninggal, Bu. Liris Sari yang memang sangat menyayangi Mbah Ratmi. Iya sayang, semoga saja ya. Ibu belum bisa membalas dan melebus semua kesalahan bapakmu. Ibu hanya ingin Mbok Ratmi umur panjang, sambung Desi menatap Mbok Ratmi yang terlelap sejak tadi. Kembali ke Mirna. Di malam yang sunyi, Mirna duduk di gubuk tempat ia meregang nyawa dan kehilangan kehormatannya, melihat kembali kejadian saat ia memohon ampun pada 3 lelaki jahat yang telah menghancurkan hidupnya. Tiba-tiba Mirna menajamkan pendengarannya, mencari sumber suara yang terdengar langkas terseret entah dari mana. Tak lama, sosok putih dengan rambut panjang mulai mendekat. Mirna menajamkan pandangannya
melihat apakah itu Alika atau sosok lainnya, sebab sudah dipastikan jika itu bukanlah manusia. Aduh, lelah sekali, ucap sosok putih itu bersandar di gubuk tempat Myrna berada. Siapa kamu? Tanya Myrna, lihat ke arah sosok putih yang terlihat masih cantik. Oh, apa kau juga Kunti sepertiku? Perkenalkan, namaku adalah Kusi, ucap sosok putih. Kusi? Apa itu Kusi? Kursi maksudnya? Atau kuntilanak siang? Atau kuntilanak? Stop, semua tebakanmu salah. Aku adalah Kusi, yang artinya kuntilanak seksi, jawab Kusi sambil mengipaskan rambut hitam panjangnya. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.